Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amal ba'du. Langsung saja di sini saya dari kelompok 6 Matkul SKI Muhammad Sirajuluddin dan Nasri Adlani dan Mbak Nuha Pratiwi akan membawakan tema penaklukan Konstantinopel. Ya, tidak lupa yang saya hormati Bapak dosen pengempu Matkul SKI yaitu Zainur Rafiq MPDI dan teman-teman sekalian. Semoga semuanya tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung saja ke materi. Karena di sini saya membahas penaklukan Konstantinopel, pastinya akan membahas atau mendalami tentang apa-apa yang sejarah penaklukan Konstantinopel, bagaimana strategi dan perjalanan penaklukan Konstantinopel, terus motivasinya banyak-banyak ya. Di situ nanti kami juga nge-share PDF tentang makalah yang berisi tentang bab tersebut. Di sini saya mewakili kelompok saya ya, akan sedikit berpresentasi. Yang pertama, pembahasan yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah penaklukan Konstantinopel. Jadi sejarahnya itu adalah Konstantinopel merupakan kota Istanbul, Turki. Sebelum jadi Istanbul, Konstantinopel merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi yang diperintahi oleh Konstantinus Agung yang diresmikan pada 11 Mei 330. Konstantinopel dibangun selama 6 tahun di atas sebuah kota yang sudah ada sebelumnya, yaitu Bizantium, yang didirikan pada permulaan masa ekspansi kolonial Yunani. Terus sejarah awalnya yaitu dibangun memang telah memenuhi syarat. Konstantinopel tersebut berada di sebuah tanjung dan dibentengi gunung-gunung, membuat kota ini menjadi kota yang tersolid, namun makmur karena pelabuhannya yang terbuka. Satu-satunya untuk menaklukkan Konstantinopel adalah melalui laut, namun mustahil karena konsep pendaratan marinir pada era tersebut belum terpikirkan dan terasa sangat sulit. Kedua, tidak adanya pantai yang datar di sekitar kota tersebut, karena secara alami kota dibentengi oleh tebing karang. Di atas dirikan tembok benteng yang menyambung. Ya sudah, itu sedikit sejarahnya. Oh, tidak lupa, jauh sebelum masa dinasti Utsmani, beberapa kali kaum muslim mencoba menaklukkan Konstantinopel. Jadi ini Muslim mencoba untuk menaklukkannya. Usaha penaklukan tersebut dilancarkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 32 Hijriah atau 653 Masehi di bawah pasukan pemimpin Muawiyah bin Abi Sufyan, penguasa Syam kala itu, yang menerobos Asia Kecil hingga Selat Bosporus. Jadi pada masa dinasti Khalifah Utsman bin Affan sudah pernah menaklukkan Konstantinopel, namun belum bisa menaklukkan. Usaha keduanya dilancarkan pada masa kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun usaha itu juga tetap gagal pada tahun 48 Hijriah
tahun 669 Masehi. Terus habis itu Muawiyah mencoba lagi, dia mengirim pasukan besar pimpinan Sufyan bin Auf yang ditemani Yazid bin Muawiyah dan sejumlah sahabat terkemuka dari Muhajirin dan Ansor. Sementara itu armada laut Islam yang berada di bawah pimpinan Burs bin Arta'ah bergerak menerobos Selat Dardanli tanpa perlawanan. Pengepungan kota dari darat dan laut terus berlanjut hingga 7 tahun, namun kembali mengalami kegagalan. Jadi usaha untuk menaklukkan kota Konstantinopel itu sangat susah ya. Yaitu sangat susah. Setelah itu lanjut ke penaklukan Konstantinopel menandai keruntuhan kerajaan Bizantium, musuh utama kaum muslim selama lebih dari 8 abad. Sultan menjamin penuh keamanan penduduk Kristen dan memberi mereka kebebasan menjalankan peribadatan. Sultan juga memberikan separuh gereja di kota dan kemudian mengubah fungsinya menjadi masjid, sementara separuh gereja lainnya tetap diberikan sebagai tempat pelaksanaan ibadah Kristen. Jadi setelah kaum muslim berhasil menerobos atau menaklukkan, jadi kaum muslim tetap toleran ya. Tetap sultan yang beragama Kristen itu masih diberi kebebasan untuk beribadah. Nah, di situ. Strategi dan jalannya penaklukan Konstantinopel. Ada banyak, dibaca sendiri ya. Persiapan senjata angkatan laut, pemindahan kapal-kapal perang, membangun benteng Romali Hisar, mengadakan perjanjian damai dengan beberapa negara rival, strategi membuat terowongan, strategi membuat menara bergerak dari kayu. Setelah itu ya udah, jadi banyak sekali. Yang ketiga yaitu motivasi Sultan Muhammad menaklukkan Konstantinopel. Nah, ini menarik ya. Penaklukan Konstantinopel yang dilakukan oleh Sultan Muhammad dan pasukannya tidak hanya menjadikan takluk di bawah kekuasaan Utsmani saja, melainkan sebagai titik tolak dakwah Islam ke seluruh Eropa. Jadi kenapa kok Konstantinopel itu ditaklukkan? Nah, itu salah satunya karena untuk berdakwah, untuk bagaimana caranya Islam bisa menyebar luas ke seluruh dunia. Jadi caranya dengan menaklukkan Konstantinopel karena tempatnya yang strategis pada waktu itu di Eropa. Misi dakwah yang dilakukan Muhammad Al-Fatih tergambar saat jatuhnya Konstantinopel. Dia langsung mengubah gereja Megah Hagia Sophia untuk dialihfungsikan menjadi masjid dan mengganti nama kota menjadi Istanbul yang berarti kota Islam. Tujuan utama pembebasan Konstantinopel adalah untuk menyeru manusia kepada Islam. Ya, jadi tentu Muhammad Al-Fatih selalu berpegang teguh terhadap etika dan adab yang ditentukan oleh syariat Islam dalam memperlakukan wilayah yang telah dibebaskan. Setelah itu, keberhasilan dan pembebasan Konstantinopel merupakan pembukaan bagi perkembangan Islam di benua Eropa. Nah, setelah Konstantinopel itu beralih tangan ke umat Muslim, nah di situ umat Islam mulai berkembang di area tersebut di Eropa. Setelah itu menyebar luas dengan jihad kedamaian dakwah khususnya wilayah semenanjung Balkan, Eropa Timur dan Eropa Tengah. Setelah keberhasilan menaklukkan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih melanjutkan penaklukan ke semenanjung Muara, Serbia, Albina hingga ke perbatasan Bundukia, bahkan Hiti
2008 menyebutkan penaklukan Konstantinopel yang dipimpin oleh Sultan Muhammad secara formal mengantar negara ini pada suatu era baru. Muhammad Al-Fatih dalam melakukan Konstantinopel tahun 1453 Masehi telah mengantarkan Kesultanan Utsmani mencapai puncak kejayaan dan tersebarnya Islam ke seluruh penjuru Eropa. Jadi tahun 1453 Masehi Kesultanan Utsmani sudah mencapai puncak kejayaannya ya. Jadi di situ Islam telah menyebar ke seluruh benua Eropa, penjuru Eropa. Terus yang D adalah biografi dan nilai pendidikan dari Sultan Muhammad. Biografinya bisa dibaca sendiri. Itu Muhammad Al-Fatih Sultan Setuju Daulah Utsmani memerintahkan pada 1444 September. Bisa dibaca sendiri ya di makalah. Terus dalam pendidikannya, nilai-nilai pendidikan Islam yang dapat diteladani dari Muhammad Al-Fatih dalam penerapan pendidikan Islam era sekarang. Nah, ini yang perlu kita bahas. Yang satu adalah mencintai Islam. Yang kedua adalah mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang ketiga adalah pemahaman dan pembelajaran terhadap anak tentang pemahaman Islam. Penanaman spirit jihad yang kuat, menumbuhkan kekuatan mental dan keberanian, tidak mudah berputus asa atau menyerah, bersikap ikhlas, selalu berdoa, rela berkorban, dan toleransi. Meneladani kisah-kisah Nabi terdahulu, menjalani syiar agama, memiliki komitmen yang tulus. Nah, itu pelajaran pendidikan atau ilmu yang kita bisa ambil dari Muhammad Al-Fatih dalam menyebarkan atau berdakwah menyebarkan Islam. Jadi yang kita bisa ambil dari Muhammad Al-Fatih yaitu mencintai Islam, menumbuhkan kekuatan mental, keberanian, terus jihad, terus syiar agama, meneladani kisah-kisah tersebut. Pokoknya intinya adalah cerita-cerita tersebut atau kisah-kisah tersebut bisa kita peroleh sampai sekarang. Itu. Jadi Islam menyebar sampai Indonesia itu ya sebab dari kerja kerasnya para ulama seperti Muhammad Al-Fatih dalam menyebarkan agama Islam, menyiarkan agama Islam ke seluruh dunia sampai saat ini, sampai kita bisa mengetahui tentang sejarah zaman dahulu, padahal sudah lama sekali. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, karena ya mungkin waktunya terbatas. Ini sudah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.